Jadi waktu itu handphone lipat papa jatuh kemana bang? Sini. Ke situ. Terus habis itu jatuh ke situ. Terus ini abang pegang handphonenya coba. Jatuh ke situ. Coba gimana? Ke situ. Terus habis itu Mentah. mentalnya kemana? Coba kasih lihat. Sini. Samsung Galaxy Z Fold 4. Wah, ini dia HP yang lagi lumayan viral belakangan ini. Tapi sayangnya viralnya dalam konteks yang negatif karena diterpa isu gampang rusak. Apa iya flagship Samsung ini gampang rusak? Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Sebelum kita mulai, gua mau persilakan dulu seperti biasa buat teman-teman yang mau sedekah like, monggo ya. Silakan dipijit tombolnya. Semoga teman-teman diganjar pahala, sehat, panjang umur, berkah rezekinya, dan enteng jodoh. Amin ya robbal alamin. Oke, balik lagi soal Samsung. Waktu itu gua sempat lihat di IG story-nya Om Tung De Semua Ringin, HP Fold 4 beliau itu kalau nggak salah suka tiba-tiba mati. Terus belum lama David share anti gores layar dalam Fold 4-nya doi itu rusak dan harus bayar buat ganti. Yang terbaru layar Fold 4-nya sobat HP juga katanya bermasalah, yang untungnya itu cuma anti goresnya aja. By the way, gue juga seorang user Z Fold series. Gue pernah pakai Fold 2 tapi bentar, cuma 3 bulanan. Gue juga pernah pakai Fold 3 sekitar 6 bulan dan alhamdulillah nggak pernah ada masalah. Mungkin karena cuma bentar juga ya gue pakainya. Nah sekarang gue udah pakai Fold 4 ini jalan 9 bulan. Nah apa kabar Fold 4 yang gue pakai sekarang ini? Nah gua mau disclaimer dulu, yang namanya HP itu kan produk elektronik buatan mesin dengan quality control yang diawasi manusia. Walaupun udah dites sedemikian rupa ya, yang namanya produk elektronik itu pasti ada aja yang namanya defect atau cacat produksi. Dan tiap orang itu punya tingkat awareness dan keberuntungan yang beda-beda. Ada yang apes dapat barang cacat, ada yang pakai HP-nya kasar, ada yang pakai HP-nya dirawat banget, ada juga yang mungkin udah dirawat tapi sial aja gitu ya, HP-nya sering jatuh. Irwan sobat HP. Gua alhamdulillah sejauh ini termasuk yang hoki. Device yang gue pakai ini jarang banget rusak. Fold 4 yang gue pakai pun ini masih sehat walafiat. Bahkan dari pengalaman gue pribadi, gue bisa bilang Fold 4 ini punya durabilitas yang bagus banget. Bikin gue salut. Ini gue cerita kisah nyata ya. Pernah suatu hari gue habis main HP di kasur sama dua anak gue, dan kondisinya di kasur tuh banyak selimut. Paginya gue lupa kalau Fold 4 ini masih di kasur ketutupan selimut. Gue beresin lah itu selimut, gue gibasin ya, lumayan kencang buat bersihin debu, dan melayang lah itu Fold 4 kencang banget, brak gitu ya. Oke, ini kan kamar gue nih. Ya, ini kondisinya kayak gini. Nah, selimut tuh gue biasa pakai banyak karena anak gue kan 3 dan tidurnya masih bareng gue. Dan handphone itu biasanya geletakan di kasur. Nah, jadi handphone ini sedang pakai casing yang ini ya, casing official case-nya. Tahu-tahu pas gue lagi mau tarik selimut ya, mau gue rapihin gitu ya, ini kelempar dari kasur sini, lempar ke tembok ini nih ya, kena ke sini. Dan ini sumpah ya, sampai begini temboknya, sampai jebol, sampai bolong kayak gini ya, kena handphonenya di bagian sudut. Nah ini dia anak gua waktu itu juga ngeliat, dia sampai kaget. Jadi waktu itu handphone lipat papa jatuh kemana bang? Sini. Ke situ. Terus habis itu jatuh ke situ. Terus ini abang pegang handphonenya coba. Jatuh ke situ. Coba gimana? Ke situ. Terus habis itu Mentah. mentalnya kemana? Coba kasih lihat. Sini. Ke situ ya. Tapi handphonenya masih bisa ya? Masih bisa nyala ya? Waktu itu abang gimana? Takut nggak? Biasa aja. Karena bukan handphone abang ya. Ini beneran ya, demi Allah ya, sampai melesak itu tembok rumah gua, tembok kamar gua. Terus HP-nya mental ke lantai vinil. Seketika gua langsung shock dan pasrah kalau ini HP itu kayaknya bakal matot atau engsel layarnya patah, atau at least ini layarnya rusak. Pas kelempar itu HP-nya kebetulan lagi pakai official hard case yang ada standnya dari Samsung. Ada bekas goresannya sedikit banget sih di ujung casingnya, dan HP-nya masih nyala normal, layarnya juga aman. Cuma ada kayak cengkok dikit ya di tulang frame HP-nya. Ya mungkin karena ini pakai armor aluminium frame jadi masih ketolong. Nah, untuk sebuah HP layar lipat dengan build quality yang
kompleks dan rumit, yang di atas kertas harusnya lebih ringkih, tapi ternyata gua nggak nyangka bisa sekuat ini, bikin gua heran juga sih. Dan layarnya juga so far so good. Layar luarnya dari awal gua udah pakein tempered glass, layar dalamnya masih pakai anti gores bawaan. FYI gua hampir nggak pernah pakai S Pen, jadi pemakaiannya biasa aja. Cara gua buka tutup layarnya juga normal, nggak yang kasar atau yang hati-hati banget juga. Boro-boro ada shadow atau bergaris, anti gores bawaannya aja ini juga masih 90% nempel dengan baik. Paling baru sebulan terakhir aja sih ya, ini agak ngangkat sedikit banget ya di area lipatan, ngangkat di atas dan di bagian bawah juga. Udah gua coba rapihin tapi ternyata masih tetap begitu. Nah, no offense, karena yang namanya pakai HP apalagi flagship mahal ya, perlakuannya jelas harus beda ya, nggak bisa sembarangan. Sama lah kayak kita ngerawat mobil yang murah dan yang mahal. Kalau yang mahal pakainya juga harus apik dan juga rapi. Kalaupun nanti amit-amit ini layar atau anti gores Fold 4 gua rusak, mungkin gua bakal coba ganti beli sendiri. Banyak yang jual ya kayak Spigen, Ringke, nah. Atau kalau gua rajin ya gua coba bawa ke service center buat minta ganti. Kalau nggak salah katanya dapat kuota gratis 1 kali ganti selama masa garansi. Nah, di luar soal layar yang biasanya paling sering bermasalah, gua ngerasa performa Fold 4 sejauh ini juga baik-baik aja. Ya iyalah pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 ya. Walaupun jujur gua pernah bandingin ini nggak sekencang Xiaomi atau Asus. Secara skor Antutunya juga masih kalah yang nggak terlalu tinggi, tapi ini masih tetap lumayan bisa tembus 1 juta. Paling baterai sih gua ngerasain mulai ada penurunan dari pas awal pakai itu bisa dapat SOT 6 atau bahkan 7 jam. Nah, sekarang paling cuma 5 jam atau bahkan pernah cuma 4 jam dengan kondisi gua ngecasnya ini udah teratur ya, bukan yang bentar cabut colok. Sama ngecasnya juga ini gua ngerasain nggak secepat flagship yang lain karena ini kan cuma 25 watt. Nah, terus kameranya nih, jujur kamera yang ada di layar dalamnya ini hampir nggak pernah gua pakai karena gua lebih sering meeting pakai laptop. Tapi kalau ngomongin kamera belakang, ini sampai sekarang juga masih terlihat oke, masih berasa lah aura foto dari HP flagship. Walaupun kalau misal dibandingin S23 nggak usah yang ultra, yang biasa aja ini kalah detail, kalah dynamic range, kalah jernih juga foto zoomnya. Tapi at least kalau gua pakai buat ngonten, terutama buat rekam video terus edit pakai CapCut, ini hasilnya masih oke banget. Terakhir yang juga bikin gua enjoy pakai Fold 4 sekaligus bikin gua juga salut sama Samsung ya. Ini HP dapat rutin update sebulan sekali. Security patch-nya juga update terus yang terbaru. Dan sebagai user Fold 4, kita semua udah ngerasain upgrade ke Android 13 dan juga One UI 5.1. Jadi intinya 9 bulan kebersamaan gua dengan Fold 4 berjalan baik-baik saja, walaupun sempat ada tragedi nyium tembok, tapi damage-nya alhamdulillah ini nggak terlalu fatal. Kalaupun di luar sana banyak teman-teman yang ngalamin rusak, jadi saran gue langsung bawa aja ke service center. Kalau misalnya dapat pengalaman yang nggak enak, mungkin bisa langsung speak up aja di media sosial. Karena pengalaman gue service center Samsung itu termasuk cukup bagus, dan harusnya dengan banyaknya masukan dan feedback dari user, apalagi yang speak up di media sosial, harusnya service center mereka bakal makin bagus lagi ke depannya. Amin.